صلى الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى أعلامه نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قال رضي الله عنه فتح لك باب الأفهام ولم يقل انظروا السماوات لئلا يدلك على وجود الأجرام. Allah telah memberikan futuh, artinya hati yang terbuka bagi engkau, dan hati yang terbuka itu masuklah pahaman-pahaman yang benar. Aina bahaka wa aibaka. Allah memberikan perhatian kepada engkau dan membangunkan akan hati engkau lima huwal matlubu minka, untuk mendapatkan sesuatu yang disuruh engkau mendapatkannya. Wahwa, dan bermula yang disuruh itu ialah musyahadatu ma fiha, memandang apa yang ada kisah di dalam alam semesta. Kama yufhamu minadh-dharfiyah, sebagaimana jelas dipaham dari ayat Allah, qul inzuru madza fis samawati. Katakan oleh hai kekasihku Muhammad kepada umat-umat engkau, pandanglah olehmu akan kisah yang nampak di dalam langit dan bumi. Kita disuruh memandang langit, kita disuruh memandang bumi, bukan karena buminya, bukan karena langitnya, tapi karena sesuatu kisah yang ada di dalam langit itu dan sesuatu kisah yang ada di dalam bumi itu. Dan kisah itu ialah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ladin kita disuruh memandang bahwa ladin itu kisah di dalamnya adalah Allah yang kuasa memagat daging, bukan ladin. Di dalam obat itu ada kisah bahwa apabila kita minum obat sembuhlah penyakit kita, maka di dalam obat itu ada kisah Allah menyembuhkan akan penyakit kita. Begitu juga api. Jangan pandang apinya, pandang cerita yang ada di dalam api. Apa ceritanya yang nyata? Bahwa ketika api digetukkan ke kertas, nampaklah di dalam api itu cerita Allah lah yang menghanguskan akan kertas itu. Jadi api ini adalah sesuatu yang menjadi sebab kita tahu kisah. Maka memandang api bukanlah tujuan,
Memandang api adalah hanya sebatas perantara. Yang dituju adalah bahwa kita ingin memandang Allah lah yang menghanguskan itu kertas. Kalau kita pakai mobil, kita memandang akan spion. Maka memandang spion bukan tujuan. Yang kita pandang adalah orang yang di dalam spion itu. Yaitu siapa yang di belakang mobil kita. Maka memandang spion bukan tujuan. Tapi yang sebenar-benarnya tujuan adalah cewek cakep, cantik, menawan. Itu yang membuat kita ta'itihi spion. Maka mengitihi spion bukanlah dilarang, bahkan disuruh. Karena dengan mengitihi spion kita melihat orang yang nampak di dalam itu spion. Bukan perempuannya ini begana dalam spion, kagak. Bukan perempuannya ia spion, kagak. Tapi nampak wanita yang kita ingin lihat itu nampaknya saat kita memandang spion. Begitulah kita memandang lading. Lading bagaikan spion. Maka memandang lading bukan tujuan, tapi yang kita tuju sebenarnya Allah kuasa menata daging. Nampak di mana? Buktinya kalau kita gaya takkan lading pagat, kita sudah belajar sifat 20 bahwa tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberi bekas. Yang memberi bekas hanya Allah Ta'ala. Nah, cerita Allah yang memagat ini nggak bisa kita lihat kalau kada dengan lading. Maka lading ini namanya perantara. Maka perantara inilah yang membuat kita bisa melihat Allah kuasa memagat daging. Maka dengan perantara api kita bisa melihat Allah menyucul kertas. Maka dengan perantara obat kita bisa melihat Allah menyembuhkan penyakit. Maka dengan perantara tukang urut kita bisa melihat Allah bisa menyembuhkan kesilahu. Maka orang yang memandang tukang urut bukan tukang urut yang jadi tujuan. Memandang spion bukan spion yang jadi tujuan. Tapi yang sebujur-bujurnya nang ditujunya adalah di dalam kisah spion itu. Dan yang di dalam kisah tukang urut itu. Maka mendatangi tukang urut bukanlah tujuan. Sebenarnya ingin mendatangi Allah yang nampak ceritanya ada di tukang urut itu. Maka mendatangi tukang urut istilah pendek kalimat sama mendatangi Allah. Barang siapa meminta tolong kepada tukang urut sama meminta tolong kepada Allah. Apabila tukang urut itu mau menolongi kita, hakikatnya Allah lah yang mau menolongi kita. Apabila tukang urut itu mengurut, memijat kita, hakikatnya Allah lah yang ingin menyembuhkan kita. Sembuh kesilahu kita jelas nyata. Tidak ada sedikit pun campur tangan tukang urut. Yang hanya bisa menyembuhkan kesilahu itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang datang kepada lading bukanlah dia menuhankan lading. Orang yang datang kepada api bukanlah dia menuhankan api. Orang yang datang kepada tukang urut bukanlah dia menuhankan tukang urut. Kenapa? Karena dia tahu yang bisa memberikan segala-galanya hanya Allah. Cuma Allah yang nyuruh kepada kita. Allah perintahkan kalau hendak menatak daging kiau unda. Dan yang nyawa perlukan unda itu nampak ceritanya di dalam nabi. Gaya takkan ya lading kelihatan ya unda nang menatak. Nyalai ja api kelihatan ya unda nang becucun. Kiau aja tukang urut atau datangi tukang urut kelihatan aja unda nang menyembuhkan kesilahu. Bukan Allah ada di tukang urut seperti perempuan ada dalam spion, enggak. Bukan tukang urut ya Allah, enggak. Tapi spion itu nampak cerita ada beginian. Bukan beginiannya belukuk di spion itu, enggak. Atau spion itu iya beginian, kagak.
tapi nampak ceritanya. Oleh karena itu Al-Quran bilang, unzuru madza fis samawat. Hai kekasihku Muhammad, beritahu kepada umatmu, itihi apa gerang kisah. Kisahnya apa? Yang ada di dalam langit. Maka yang ada di dalam langit ini adalah tentang cerita Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang dituju. Itu matlub. Yang matlub, yang diinginkan itu musyahadatu ma fiha, yaitu memusyahadahi nang di dalamnya, bukan bandanya. Nah, begitulah kita semua harus sadar. Sebagaimana ini mikrofon adalah seperti spion. Kita perlu mikrofon, bukan kita semata-mata perlu mikrofon, karena Allah yang menyuruh. Kalau ikam hendak menyebarluaskan akan suara ikam lebih banyak, lebih nyaring, ambil mikrofon. Nah, mikrofon ini johirnya yang menyebar ke sana kemari. Kita udah kenal banget, hanya Allah yang bisa jadikan suara, yang mengolah lawan suara. Tak ada satupun yang bisa mengolah lawan suara kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah rancak disampaikan tiap minggu pengajian, sudah jelas. Jadi tinggal itihinang di dalam aja, itihinang di dalam, jangan yang di luar, yang di itihi. Walam yaqul, Allah kada berfirman, unzurus samawati, pandang olehmu langit dan bumi, kada, tapi pandang apa yang di dalam langit dan bumi. Kenapa Tuhan kada menyuruh itu? Li'alla yadullaka ala wujudil ajram, agar Tuhan tidak menunjukkan kepada engkau ada kisah benda yang lain daripada Allah. Allah itu satu, maka cerita yang nampak cerita itu aja. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Sudah sering ulang, matahari itu satu. Anda kerja beskom isi ibanyu, nampak matahari di dalam beskom, nampak di sebelahnya dua matahari, nampak di sebelahnya dua matahari. 1000 kita bikin beskom, 1000 nampak matahari. Apakah itu membuat kita jadi berpendapat matahari 1001? Kada, tetap satu. Kada dua, kada tiga, tetap satu. Maka kehadiran yang di dalam beskom ini menunjukkan kisah yang satu itu. Nomor 2 juga menunjukkan kisah yang satu itu. Walaupun beribu-ribu matahari, tetap hati kada berubah. Matahari hanya satu. Maka lading bagaikan matahari di dalam beskom, obat bagaikan matahari di dalam beskom, api bagaikan matahari di dalam beskom. Itu hanya cerita yang menunjuk kepada aslinya kisah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rasanya sampai sebulan lebih dah mau udah selama ayah ada linek juga lagi dasar atau ayahannya rusak. Misal ada linek juga telah ayahannya rusak. Fatahtajiba biha anhu, bila ikam mengikuti langit, lalu ikam asyik dengan keindahan langit, mengikuti lading, asyik dengan keindahan lading, seperti mengikuti spion, asyik dengan keindahan spion, akhirnya engkau terdinding dari yang nampak di dalam itu spion. Lalu kada tejanaki, lalu kada teitihi. Lalu tertahan di situ, lalu terjebak hati di situ. Pas kada pinandu lawan Tuhan, pas kada mengenal sama Allah. Iya. Jadi kalau orang bertakun tolah, guru ulun ini bagus kawin kah, bagus kada? Ya kan?
Jawabannya jaruran bahari telah anu tangan sampai doa saudara. Umur itu maksudnya sampai doa sudah jih ulun umur sudah 20 tahun. Apalagi guru bagus kawin ka bagus kada ulun nek adalah hendak ya Allah adalah hendak kada datang balung guru ay. Nah cari ya itu iyalah anu guru ay bila ulun hendak kurang kada hendak bila orang hendak ulunnya ada hendak nang rancak tuh sama si ada hendak tunggu ya tunggu ya sampai sama-sama hakut dapat sudah sama-sama hakun sama-sama hendak cinta tumbuh di dalam hati ketujuh suka timbul lalu bahadar melewat penerjemah yaitu lisan. Ya Allah tidak awak-awak penderlonnya setumat jajir dengannya lawas tidak dapat terjual kurang si kenal sudah ya kah jalakiannya anu benar kayak tuyulah ngani bapandar ya kada diungkai tiap kanak mengungkai. Kalau diungkai asa kada pantas untuk diungkai tapi kayak beliau jadi jarbinnya ungkai aja kada jadi masalah. Kada ungga ngejar lawan nyawani kayak beliau aja ya kayak apa aja jadinya anu ketujuh iya kah enggak maksudnya ketujuh atau enggak anu suka kayak oh gugup kusian lakiannya bapak mendarkan anu di kanan tuh kunci kendaraan aja nah kayak mulai takutan manok takutan tersalah kiting anu mengganggunya mengutarakan hati unda benar lawan nyawa mudahan main nyawa paling kada mempertimbangkan barang nang unda sampaikan nah kada bapak jawab apa kan nang nyawa jawab ya kada masalah unda nih boleh benar jaka satu mata gitu kok kiting lawan kunci minta rela pengantin minta barongan pas kesahnya tuh minta pokoknya hendak banyak lakiannya itu kan umak gitu sih jadi jalur ini mungkin belum hendak dia mama ginya panas dingin awak nih anu kada sanggup menyandang madat nang hanyar datang madat Tuhan yang hanyar datang kada sanggup menyandang apa cinta bersambut gayung iya kah jalakiannya mereka dapat percaya nak gayung dia sama dia suka lalu berganangan hati ke hati sudah bapak muntung penerjemah sila lakiannya tahu bahwa bebiniannya hendak bebiniannya tahu lakiannya hendak lalu sama-sama hendak akhirnya bagus sejakah guru ulun kawin atau kadak adalah sudah hendak gih malam tadi ulun bapak akhirnya ketemu hendak sama hendak nah cukup dua kali sudah bahan karena orang berjukung itu harus bisa mengayuh
amun kada bisa mengayuh kada mau maju-maju yuk terputar-putar macingik yukong kada bisa mengayuh ya mengikuti pengayuh jadi mentah paling salah atau pengayuh ada diisi lalu ada diisi kipas maksudnya cukup juakah ilmu berumah tangga sudah cukup kada karena jujur kadanya baik kadanya berumah tangga tergantung ilmunya ada kada di situ muha kada jadi ukuran lagi kekayaan bukan jadi ukuran lagi bila hati sudah terpaut suka dan sama dia suka satu lagi yang tertinggal ada kada jawaban soal di tangan karena hidup adalah soal dan kita harus punya ilmu untuk menjawabnya kalau ada jawabannya di tangan please silahkan kawin hadapi bahtera hidup karena sudah ada punya jawaban tapi kalau kada tahu di jawaban tahu kawin saja akhirnya ya manapakah bini kada nya kada tahu itu hukumnya wajib nya kada tahu kenapa karena pulang bini nih ngomong kada bisa jual menggegayai menggegani barang umutnya bini nih bini mau aja jadi jangan bilang kenapa mau juga berdua lebih baik dari sendiri dicari paling kadang ada jawaban di benak kepala ini untuk hadapi hidup kenapa sayang jadi mau umur kira pian berduit apa sewaktu selama pacaran mobil nang datang saling berkawin ada bicara orang jujur bepada mobil itu minjam adalah yang aku bepada aku berisi mobil tapi pian nang mobil semalam sama bepada pian mobil ulun itu jabak Jakarta tahu pian tukang bicara pun hendak gunung runtuh sudah rumput hambur apalagi nang sesale ada keluar ayam nih aku tuh sebenarnya demi mendapatkan ikam yang benar-benar ku cintai terpaksa aku minjam mobil lawan kawanku jujur aku memang menggoda tapi aku juga punya cinta hantu ngomong jangan kayak itu sayang yuk kita senang betianan kayak kami bunyi mau betianan kah pijat aku ini tahu kada gigi kuni luar sakit cuma aku menghayal tadi jakannya senjata ini bergigi senjata kita nih bergigi sakit misalnya waduh untung di dalam selawar ini kada bergigi jadi mbak bini menggawel yang ya kita ya giginya sakit lagi ya nah gigi senjata sakit maka dua gigi ini
Allah. Awak kata menjawab, bini misalnya disuruh sembahyang mucil banget, yang dia dulu ya. Aku yang memang dulu kalau sasat, gani, jadi mau sasat berdua, pian nih mau nyebongkuin bolot loja. Aku ini pangurangnya si bangunan si boleh jagain si ya ketakutan kau ngisi guling dulu dan itu harus bono dari kamar ke dapur jauh kini minum hitam kok kata patuh kalau tidak masuk ke kamar abe. Akhirnya kan dingin nang menyanyi ini dipang diri digayai ini kagak dulu apa bangsa dia nah ikam ini desakan maasih disuruh dia suruh sembahyang ke alam asih tampiling sakon dia dinam bini waninya nampiling coba tampiling di rumah ulung nek nggak ada palang nggak keluar bakal hanya 2 malam nikah bakal lagi. Allahu Akbar jemaah laki jadi imam nang bini Allahu Akbar duduk aja orang kada bisa sambayang dibungulinya nang laki salam ke kanan salam ke kiri berbalik lagi duduk ikuti HP pulangnya bermainan nih sabar jangan lagi ya sembahyang ya oleh ayo kalau nggak ada punya ilmu nggak ada punya kesabaran apa ya modal banyak dulu peluru siap-siap dulu di umurnya tua iya modal nah kayak itu juga beginiannya mengalam ilmu lawan laki itu taat kayak apa mengalam ilmu lawan laki itu harus masih kayak apa belum lagi tahu ilmu itu dikawinakan iya nang laki dibentengnya dah iya karena kada tahu ilmunya laki datang bawa duit 1.000 mayuna apa nih gincu di balik oh ya karena nggak ada ilmu akhirnya menghadapi rumah tangganya yang diharap harmonis ternyata haur menangis dan malam mau menangis saja kenapa nyebungol berdudulah bisanya beolah anak aja nang dini ya Allah lawan laki itu kada hormat lalu Usman ya laki dikit jaka batian nggak bagus dua sedikit abang lah ya Allah atau kakak kah atau apa ini tapi jadi jangan laki apa yang iwaknya apa hari ini undang papai undang papai dikirain laki undang galah saya undang papai babujuran malah halus kayak garing undang papai tadi pak harus tahu ikan bersepeda telah jangan wani-wani bersepeda kalau tahu ilmunya bisa meninjak aja belok kada bisa merem kada bisa membunyikan lang kreng tak kada bisa iya nasa bermanual tilit ya untuk masih ada tunggunya kan nggak bisa merem orang kaca remnya ada basis anu nih apa nih sandal gapit dijajakannya abad muka orang nggak bisa merem orang nggak bisa juga orang di limbah batis nggak ada tilam nggak ada bisa turun baik perayaan dulu nunggang sapida nang ben sapida 4 aja nyatanya nang
Nah orang berdua buting tambahan di belakang mah. Tong berharap atau pulsa sama sekali nah. Ini keadaan itu bagus sejak kalau nikah bagus saya mau cukup aja. Kenapa nang ditunggu lagi? Hah? Udah nih orangnya kalau ada duit gue lagi dagang, apa cari? Nggak ada apa cari terus beli ada duit. Sudah melamar kasih tukang mari jadi ulun ini melamar gawi yang dari diterima, melamar cinta kada diterima. Ada yang nyusup elakas melamar lo malakal maut. Nah, oleh karena itu kalau laki meminta kepada bini ya lahan si kopi yang lah semangat jadi jangan laki Allah kada menghendaki belajar pan sifat 20 bagaimana kurang cukup alat Allah kada menghendaki yang makan kopian bener nyambat ayam tapi hati minta tolong lawan Allah yang makan kopian wah sawanan kono jawab entahlah akan dua ada pula yang laki kasihan buat kopi buat gula sesendok kopi 2 sendok gula dan menggurak buat udah kan dia menangis makan sendiri minum sendiri anu tauhidnya hanya tataran ubih berguna juga mama mereka ada nang bini belum tauhid lagi yang tukarakan pangginju yang duitnya kadada dengan laki mahati kuni hendak mengarakan ikan ginju tapi duitnya kadada setane rokok aja mukar saya kada ada dengan laki duitnya kada ada jika tidak ada kutuk arakan ginju anak kon nya kada tauhid nya kada terima bila ada orang ginju tuh pian harus tukaran ginju sebelum pian menukarkan ginju pian nggak boleh masuk rupanya halusnya kayak ginju tuh juga sekolah sabar laki ini guring bersihan membacakan salawat kamilah tiup ke banyu lapar sabarlah sabar belum dapat ginju siang mana panas mana seminggu dapat ginju lapai juga tetap lawan banyu lapangan becek siang mana menderita anak laki yang lalu mandi mengocok kok perasaan lagi daripada bejina aja nang laki baik sabun sulih dipakai menggunakan sahabat tangan dia sumpah itu salaman sekolah kan jadi ini tuh kok kocokakan kalau keluar aja jangan kayak itu pak antena bapak kocokan itu ya Allah bedanya botol obat
lawan botol lalakian lah. Kalau botol obat tuh sebelum diminum dikocok dulu. Ada botol lalakian diminum dulu, hanya dikocok. Wassalam. Alhamdulillah. Nah, jadi kita ini disuruh mengikuti lampu. Kita yakin bahwa bukan lampu yang menerangi, bukan. Nggak ada lampu punya kuasa menerangi. Kalau kita bilang lampu yang menerangi dalam etikat jelas salah. Karena kita sudah belajar sifat 20, hanya Allah yang menerangi. Tidak ada yang bisa menerangi kecuali Allah. Satu. Kedua, Allah menerangi malam ini bukan dengan apapun, bukan dengan siapapun. Allah kada perlu apapun, Allah kada perlu siapapun. Itu keyakinan, itu etika. Allah kada perlu lampu menerangi wadah ini. Kada. Allah bila hendak menerangi, bila ini sidin hendak, jadi. 2, 3. Kita coba Pak Jahil lampu misalnya tarang lah. Tunggu ye. Tuhan pengen menerangi wadah ini kada berlampuan 3 hari 3 malam tetap ada. Kalau dimenalai batu pangkatek lampu tarang tempatnya ini fakta. Menggodakah fakta ini lawan hati kita? Ada. Tetap kita beretikat hanya Allah yang terangi tempat ini. Ini fakta. Ini nyata. Dan nyata sekalipun, fakta sekalipun, gak merubah etikat kita. Hanya Allah yang menyalai akan tempat ini. Hanya Allah yang menerangi akan tempat ini. Terus, kenapa kenyataannya kada berlampu, kada berlampu tangan? Apa ada hubungan apa lampu ini? Allah menjawab, pakai lampu. Nyobilnya anak parang wadah ketek lampu. Tapi Tuhan ulun bertanya, ulun hanya ingin minta penjelasan. Pian menerangi tempat ini tanpa lampu. Pian menyaraki tempat ini biar kada berlampu. Tapi pian perintah ulun mengetek lampu. Padahal pian kada perlu lampu dan bukan lampu yang menerangi tempat ini. Apa jadi sabab pian menyuruh ulun mengetek lampu? Allah bilang, di dalam lampu itulah nampak cerita aku. Pakai. Kamu hendak tahu aku menyalai tempat lah, ambil lampu. Di situ nampak kisah aku. Bukan Allah ya lampu, bukan lampu ya Allah, tapi tahulah kisah Allah menerangi. Tahu di mana? Di lampu. Hingga orang bilang, aku melihat lampu, melihat Allah. Nah kayak apalagi aku menerangkan tuh, mensolat kada paham juga, baik minuman dulu. Pakai lading gitu kan. Ika aku tahu je Tuhan, ikam beetikat biar kada belading, tetap kuasa aku memagat daging. Walaupun lading digayatakan ke daging dan itu fakta. Ikam kada berubah, aku nang memagat daging, bukan lading. Lading kada umpat campur menatap daging. Hanya aku ujar ikam. Ya Tuhan, nggih turun Tuhan. Walaupun lading digayatakan pagat daging, ulun kada berubah, pian nang ianya. Dan pian kada perlu lading, dan lading kada umpat menatap daging. Yang ianya pian yang menatap. Nah tapi kenapa pakai lading? Aku hendak gitu. Dan aku datang, cerita aku di lading. Kalau aku yang jauh-jauh datang, nggak mungkin karena aku mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Aku di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, di muka kada, di belakang kada, di dalam kada, di luar kada. Aku gak bisa disamakan, tapi cerita aku nampak di lading. Kalau nyawa hendak melihat kuda bertata, lihati lading. Kalau nyawa hendak melihat kuda bertetarang, lihati lampu. Barang siapa memandang lampu, kada memandang Allah, terhijablah dengan lampu. Barang siapa memandang lading, kada melihat Allah, terhijablah dengan lading. Kulim guru mada fis samawat. Katakan hai kekasihku Muhammad, pandang apa yang ada ceritanya di dalam langit. Hingga orang-orang bahari bilang ainama tuwallu fasamma wajhullah.
Nyawa kemana aja berjejana pasti melihat kisah Tuhan. Ada kisah lain, semua spion mengarah kepada Allah. Nggak ada cerita spion yang nggak mengarah kepada Allah. Walaupun dengan cerita yang beda-beda. Cerita yang beda-beda. Ladin menatak daging, atau menatak apa-apa. Ada lampu menerangi, ada api menghanguskan. Ceritanya beda-beda, tapi semua menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, fatahalaka babal afham. Allah lah yang bukakan akan pintu paham. Maka paham itulah harta yang paling berharga. Kalau ada paham, nah itu pengantin kada paham, pengantin kada paham, saya kada paham. Asal luang aja, masuki, tak pusat, nggak kada tahu. Salah dengan ini, kabalah lagi. Ini sudah suah, kurang misalnya. Bujang kawin lawan nang balu ini orang alim, nang bujang ini mana tahu kasihan pada luang. Tabarungan nang bini itu lama kalau dua pulang, jadi pusat ini banyak luangnya, tabono tabukannya atau sedikit. Ya kan nang laki bungol, masa ada luang masuk akan jangan laki di sini di nyaman bungol jangan di bawah lagi di bawah. Nang laki ini dasar kada mau pintar, masuk akan ke tangan situ, berpikir pulang di bawah ini lagi ada luang nih, luang bulit. Jadi jenang laki dari atas tadi ke bawah sini nyaman, bisa ke bawah lagi lebih nyaman. Nang sakit mulainya nang ini. Kan masih kada pintar nang laki. Urang bungol tuh ngalih urang bungol, ngalih urang bungol tuh nah kada. Pun sambat bungol, udah ada. Saking bungolnya bungol tuh. Jahat bungol kan orang bungol itu ada orang sampai bungol bujur enggak aja nih orang bungol lah bungol kita tapi lainnya padahal jujur tuh kita ngomong saking jahatnya bungol tapi kenapa itu manusia ini takut sama gaduh bungol berapa orang duduk ambat kenapa beyong ini bungol digaduh Bukan sembahyang mereka memang kawinnya pasti cukup modal sudah. Jadi diniannya malam ini kan makan umum. Subuh ini kita kajana. Nak mendengar suara tim. Laos dan menyendiri sembahyang. Nak dia berjamaah. Dia mereka aku datang dengan laki. Sekarang halina dengan ini. Memang kesebalahan aja misalnya. Nyadalah laki ini ya Allah ini tamidarnya bila ini sudah nikah tuh membaru kawin kalau kumpul dulu jangan padahal sudah nikah tuh nak betul ya lagi cuma orang bahar itu jangan sian boleh ke rumah nenek nang bibiannya boleh ke rumah juga kali kan SMS-an kajong ya nggak SMS-an Allah Allah yang bukakan paham caranya Allah udah bikin pelajaran kepada kita Allah berfirman ulingguru madza fis samawat itu Tuhan bikin nabbahaka Tuhan telah memberikan sebuah perhatian, pelajaran penting kepada kita. Allah bangunkan kita daripada tidur kita, yaitu terpandang langit, terpandang lading, terpandang api. Padahal Allah menyuruh pandang yang di dalam api, pandang yang di dalam lading, pandang yang di dalam obat. Semua hanya satu cerita, nggak ada dua, nggak ada tiga. Jadi apapun yang ada di alam semesta ini tidak menghilangkan wahdaniyat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana 1000 beskom ada matahari di situ, maka tidak merubah etikat kita. Matahari tetap satu, bukan dua, bukan tiga.
Tatasiru maqsadan ma'annaha wasilatun. Jadilah alam ini, wala tusyahiduhu fiha. Kau tidak memandang Allah di dalam cerita alam, lalu jadilah alam ini tujuan, padahal alam ini hanya perantara. Itu yang dimaksud ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kau yang kutuju. Jadi memandang apa aja ini perantara aja. Semua yang dituju bukan memandang spionnya, tapi memandang perempuan yang di dalam spion misalnya. Jadi spion itu wasilah, bukan tujuan. Kalau memandang spion jadi tujuan, akhirnya terdinding sama spion. Padahal spion supaya melihat ke belakang, kan kayak itu. Nah, langit, bumi, isinya dan semua yang ada di alam semesta ini sama spion. Kita cengangi karena ingin melihat apa yang ada di dalam spion. Kalau kita jadikan langit ini sebagai tujuan, asyik kita dengan langit. Terdindinglah kita dengan langit. Kalau kita jadikan lading sebagai tujuan, maka terdindinglah kita dengan lading. Itu laisat illa mara'iyya wa majaliyya. Karena alam semesta ini mara'iyya wa majaliyya, bagaikan cermin yang menampakkan sesuatu. Alam lading itu bagaikan cermin, yang ada di dalam cermin itu sesuatu yang nampak. Wa majaliyah, seperti layar proyektor. Itu kita memandang layar proyektor itu bukan proyektornya itu yang kita pandang. Tentunya yang nampak di dalam layar itu jadi mata kita ke situ. Sama kita melihat TV, bukan TV-nya yang jadi tujuan, tapi filmnya di situ yang jadi tujuan. Bahkan kadang-kadang saat ditanya apa merek TV, kita nggak bisa jawab. Berapa kaca itu tebalnya, nggak bisa ngerti. Kita memang bukan jadikan tujuan TV-nya, tapi artis yang di dalam TV itu yang jadi tujuan kita. Maka memandang TV bukan tujuan, tapi memandang cerita yang ada di dalam TV itu asyik kita dan jadi tujuan kita. Maka alam semesta bagaikan cermin. Alam semesta bagaikan layar lebar TV yang siaran langsungnya hanya menceritakan tentang Allah dan kesempurnaannya. Enggak ada cerita yang lain. Yatajalla fihal haq subhanah. Maka nampaklah di dalam layar tadi cerita Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa dipandang oleh li'arbabis syuhud. Bagi orang yang punya musyahadah, hatinya bersih, pikirannya bersih. Bersih dengan apa? Bersih dari kejahilan, bersih dari keraguan. Ilmunya lengkap, sempurna, jadinya kawam itu. Ada layar, tapi bisa lihat layar ini jadi didiriakan karena ada film yang cagar disiarkan, lalu dicengangilah film itu. Ini kan minta kuning layar tuh berapa ukurannya tahunnya? Udah tunang, udah tonton layar tuh filmnya lah udah tonton, kada layarnya ada. Malah merek layar kita tahu ini. Wa yastadillu biha alaihi arbabul hijab, dan menjadikan bukti atas adanya Allah oleh orang yang masih terdinding. Orang yang masih terdinding, dia nggak bisa melihat Allah, tapi dia bisa meyakini Allah. Beda. Sekedar meyakini, tapi belum bisa melihat hatinya. Adapun orang yang sudah makomnya terbuka, dia bukan hanya sekedar yakin, bahkan hatinya mampu melihat kisah Allah di dalam alam semesta. Adapun orang yang kayak kita awam ini, seperti orang buta yang masuk bioskop, dagui film, yakin ada film cuma baru melihat filmnya.
ada yang matanya bebinjalak kada buta, bukan hanya sekedar mendengar dagung-dagungnya, tapi juga melihat kisah dan kenyataannya. Nah, paling kada kita yakin barang dulu ada Allah, ada Tuhan yang harus kita sembah. Thumma dzakara hasula ma taqaddam. Insyaallah minggu yang akan datang akan dibicarakan kesimpulan atau hasil dari beberapa minggu yang kita bicarakan. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, bahkan Allah kabulkan hajat dan segala permintaan kita, dan mudah-mudahan yang nikah diberikan keberkahan dan diberikan tuntung pandang bahagia, dapat dzurriyyat saleh dan salihah, menyambung sejarah kisah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Diundang kepada seluruh jamaah besok habis zuhur acara haul di Besirih di Kubah. Besirihnya acara haul beliau. Habis zuhur waktu sampai selesai. Tak ampun minta ridha dunia akhirat. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.